melakukan pembelajaran hari ini ya, seperti itu. Sebentar. Jadi hari ini itu ada prodi, yaitu prodi administrasi perkantoran digital, teman-teman. Di sini prodi administrasi perkantoran digital ini mendapatkan hibah, teman-teman ya, dari Kementerian Pendidikan Indonesia, yaitu hibah dalam penyelarasan apa namanya? Dalam penyelarasan pembuatan laboratorium, teman-teman, itu seharga 1 miliar rupiah, teman-teman. Seperti itu. Dan ini kita harus meeting terlebih dahulu. Sebentar, saya mau atur nama terlebih dahulu ya, karena ada beberapa kampus yang ikutnya, 41 kampus, teman-teman. Sebentar, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semua, sudah selesai ya. Saya sudah yang aktifkan Zoom untuk yang kedua. Oke, kita akan lanjut membahas tentang landing page, teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat landing page, kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu ya. Baik itu gambar-gambar yang nanti akan disematkan, lalu baik itu icon-icon yang nanti akan digunakan dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah landing page, teman-teman juga harus membuat yang namanya tagline. Biasanya tagline ini seringkali ditautkan kepada visi dan misi dari perusahaan ataupun bisnis yang sedang kita buat landing page-nya, teman-teman. Seperti itu. Ya, contohnya tagline dari Citato apa? Life is never flat. Contohnya. Lalu ada lagi tagline dari Sprite, segerin aja. Contohnya. Lalu ada lagi tagline dari KFC. Tagline-nya apa KFC, teman-teman? Jagonya ayam, gitu kan. Lalu ada lagi tagline dari apa? Nah, biasanya teman-teman, sebuah bisnis yang dibuatkan landing page, landing page itu selalu kita akan sertakan tagline-nya yang menarik, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika orang-orang membuka sebuah landing page, mereka akan mampu bertahan dalam 15 menit pertama, teman-teman. Kenapa sih Pak? Kok mereka kalau memang kenapa Pak kalau mereka itu mampu bertahan di website kita di 15 menit pertama? Sebenarnya dari 5 menit sampai 15 menit pertama. Alasannya kenapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu alasannya kenapa sih kita perlu 5 sampai 15 menit pertama ketika orang-orang itu mengunjungi website kita, teman-teman? Ya, saya coba izin jawab, Pak. Silakan. Ya, tapi ini dari pengalaman saya aja sih, Pak. Kenapa penting dari 5 sampai 15 menit itu karena apa ya? Kayak di situ imajinasi kita, kayak bayangan kita itu bakalan direspon sama pikiran kita gitu. Jadi pikiran kita langsung gitu bakalan melihat apakah ini memang konten yang bagus gitu. Begitu juga dengan konten-konten misalnya yang ada di TikTok dan sosial media. Tapi jika tidak, maka kita akan pindah ke website lain, ke tempat lain gitu, landing page lain gitu, Pak. Gitu sih. Betul. Ya. Oke, good. Betul apa yang dikatakan oleh Enja, teman-teman. 5 sampai 15 menit pertama itu adalah salah satu first impression yang dapat diterima oleh audiens, teman-teman. Kita seringkali ketika kita mencari informasi tentang sesuatu, baik itu informasi barang yang sedang kita cari ataupun yang lainnya, di 5 menit pertama kita tidak mendapatkan first impression dari website yang kita tuju, biasanya kita akan pergi ke website yang lain, teman-teman. Ingat, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Karena teman-teman pada zaman seperti zaman sekarang, ya,
5 menit saja itu adalah sesuatu yang sangat lama, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang ketika mereka itu ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mereka hanya cukup untuk menggerakkan jempolnya saja, teman-teman. Contoh, ke website A saya tidak menemukan sesuatu yang menarik, maka saya tinggal arahkan jempol saya untuk beralih ke website B, teman-teman. Maka dari itu, landing page ini harapannya ketika orang-orang membuka landing page tersebut, mereka bisa langsung untuk mengalami first impression yang baik dan juga mereka mendapatkan kesan yang baik terhadap website yang sedang kita buat. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa bertahan berada di website kita dan mereka dapat melakukan pembelian ataupun yang lain sebagainya, teman-teman semua. Itulah yang harus kita pelajari, teman-teman semua. Seperti itu. Jangan sampai kita membuat sebuah landing page ataupun membuat sebuah website yang asal-asalan. Karena apa? Karena yang namanya manusia adalah makhluk visual, teman-teman semua. Baik, bagaimanapun alasan kita, yang namanya manusia memang manusia visual. Kita seringkali melihat sesuatu dari visualnya terlebih dahulu, baru kita akan penasaran dengan hal tersebut. Seperti itu. Contohnya, kalian para wanita ketika kalian melihat ada dua orang, yang satu laki-laki yang kucel, kelihatan nggak pernah mandi, beleknya segede bola basket, gitu kan. Sama yang satu lagi pria yang ganteng, manis, prianya dan juga gentleman, pasti hal yang paling kalian ingin terlebih dahulu ketahui adalah pria yang kedua, yaitu pria yang bersih, ganteng, dan manis, teman-teman. Seperti itu. Yang namanya manusia seperti itu. Yang cowok juga sama. Ketika nih ya, para cowok umumnya melihat ada dua wanita yang sedang berjalan. Yang satu wanitanya itu biasa aja, teman-teman. Ya, biasa aja, nggak bedakan, nggak apa gitu kan, kelihatan nggak pernah mandi gitu kan. Yang satu lagi wanitanya ini adalah wanita yang memang bersih, terawat dan lain sebagainya. Pasti yang kita perhatikan adalah yang lebih menarik, teman-teman. Nah, sama halnya dengan website. Manusia ketika kita itu sebagai user dari sebuah website, ketika kita membuat website itu websitenya sangat tidak menarik dan terlihat ketinggalan zaman, pastinya kita seringkali akan melewati website tersebut dan kita akan mencari website yang lebih menarik, teman-teman. Seperti itu ya. Karena apa? Karena first impression is the key. Ya, kesan pertama adalah kuncinya, teman-teman. Seperti itu. Saya seringkali membuat website ya, saya seringkali membuat website. Website-nya sebenarnya isinya sama dengan website-website lainnya, tapi kenapa website yang saya buat ini SEO-nya itu lebih naik ya? Ternyata teman-teman alasannya adalah karena tampilannya, hanya tampilannya saja, padahal isinya sama, teman-teman. Seperti itu, ya. Itulah yang harus kita pelajari, teman-teman, yaitu first impression pada sebuah landing page, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk Pak, lalu untuk materinya apa aja sih Pak yang perlu kita siapkan untuk membuat sebuah landing page, teman-teman? Di sini saya sudah download beberapa materi ya untuk membuat sebuah landing page. Sebentar saya buka terlebih dahulu materinya. Teman-teman nanti untuk mencari materinya boleh langsung saja cari di Google, teman-teman ya. Materi itu maksudnya adalah hal-hal ataupun item yang ingin kita masukkan ke dalam website kita, teman-teman. Seperti itu ya. Sebentar saya buka dulu. Ini materi yang sering banget saya pakai ya. Jadi saya makainya itu berkali-kali, teman-teman. Oke, siapa nih? Bagus atau Rian, apakah saya bisa untuk share screen? Ini saya masih belum bisa share screen ya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Bentar ya, guys. Aduh, ini kok saya keluar dari Zoom. Sebentar, guys. Sebentar ya.
Sebentar teman-temannya, ini saya harus oke. Dosen itu memang harus ini ya, dosen itu memang harus multi talent teman-temannya. Saya zoom ini dua ini hitungannya sedikit teman-teman. Saya pernah nge-zoom itu sampai 4 zoom teman-teman. 1, 2, 3, 4. Itu hari tercrowded yang pernah saya alami itu. Itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu teman-teman. Ini saya ya jadi saya kadang-kadang jadi sebentar teman-teman ada yang nanya ke saya gitu. Sebentar teman-teman ini karena yang namanya dosen itu memang harus multi talent teman-teman. Kita harus bisa untuk menanggapi permasalahan yang sama pada waktu yang sama juga, permasalahan berbeda pada waktu yang sama teman-teman, seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau terganggu teman-teman, karena tadi saya sempat keluar dari Zoom dan saya tidak menyadarinya teman-teman, seperti itu. Oke, baik, ini sudah bisa share screen ya, bagus ya. Sudah bisa, Pak. Oke, good. Oke, baik, saya akan share screen sebentar, teman-teman. Di sini adalah materi-materi, teman-teman, yang saya compile sebelum saya membuat sebuah website, teman-teman. Seperti itu ya. Sebelum saya membuat sebuah landing page. Jadi ceritanya di sini, teman-teman, saya membuat sebuah website landing page sebuah toko pakaian, teman-teman ya. Di sini saya membuat landing page sebuah website toko pakaian. Dan toko pakaian ini adalah toko pakaian pria, terutama jaket hoodie teman-teman ya, seperti ini. Lalu ini ada beberapa hal yang saya masukkan. Saya juga memasukkan beberapa item. Ini namanya item icon teman-teman ya. Jadi icon, dan juga saya di sini memasukkan beberapa background terlebih dahulu teman-teman. Jadi saya mendownload background dari Google. Kalian nanti masukkan saja ke folder ya. Bebas foldernya, boleh folder download dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, di sini juga saya memasukkan satu buah gambar palu, teman-temannya palu Thor, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Sebagai icon dari toko palu gada yang saya buat, teman-teman. Seperti itu. Kita langsung saja memulai untuk pembuatannya, teman-teman. Untuk pembuatan landing page dari toko palu gada ini, teman-teman. Silakan teman-teman nanti diperhatikan terlebih dahulu. Setelah diperhatikan, baru nanti teman-teman mengikuti apa yang saya jelaskan di sesi kedua. Ingat, di pertemuan pertama kemarin kan saya membagi sesi ke dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi sinkronus, yaitu sesi langsung penjelasan secara tatap muka dengan saya melalui Zoom ataupun melalui aplikasi yang lain. Lalu yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus adalah kita akan melakukan praktek dan langsung kita masuk ke WhatsApp group, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman silakan melakukan praktek pembuatan website ini di sesi asinkronus, teman-teman. Untuk sementara teman-teman silakan melakukan memperhatikan saya terlebih dahulu ya dalam membuat sebuah landing page seperti itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, ketika kita ingin membuat landing page, sebenarnya ada banyak cara, teman-teman ya. Ada banyak juga beberapa aplikasi-aplikasi back-end dalam membuat sebuah landing page seperti WordPress, Joomla, Wix, dan lain sebagainya. Namun di pertemuan awal ini, karena kita hanya memang ingin mempelajari manfaat dari landing page tersebut, kita akan membuat dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah landing page dari Google Site terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Sampai di sini apakah teman-teman semua pernah menggunakan Google Site? Ada yang pernah menggunakan Google Site, teman-teman? Belum? Oke, tidak apa-apa ya kalau memang teman-teman belum pernah menggunakan Google Site. Sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu ya pembuatan landing page menggunakan Google Site. Jadi, teman-teman semua, sebenarnya Google ini memiliki sebuah layanan yaitu namanya Google Site. Google Site ini bisa kita buat sebuah mini website, teman-teman ya. Kita bisa membuat sebuah mini website dengan bantuan Google Site ini dan itu semua bersifat gratis. Jadi teman-teman semua bisa sangat terbantu dengan adanya Google Site ini, teman-teman. Saya akan langsung saja buka Google Site dari search engine saya, teman-teman. Di sini saya akan share screen. Lalu saya akan buka Chrome saya. Lalu di sini teman-teman silahkan dituliskan saja Google Site ya, seperti itu teman-teman. Nah,
Teman-teman kalau mamanya teman-teman bingung, ini Pak, saya harus masuknya seperti apa ke Google Site. Teman-teman juga bisa ke sini ya. Nah, atau nanti kalau teman-teman di sininya sudah Yahoo, kalau memang sudah Google, lalu teman-teman langsung klik titik yang 9 ini, nanti ada bacaan Google Site. Tapi di sini saya masih pakai Yahoo. Jadi saya taruh di sini, saya akan cari di sini saja, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman di sini ada bacaan Google Site sign in. Saya akan langsung masuk saja ke Google Site-nya, teman-teman. Oke. Setelah saya masuk ke Google Site-nya, teman-teman, saya akan membuat sebuah halaman baru. Caranya seperti apa? Kita langsung saja klik tanda plus di sini, yaitu halaman kosong. Seperti itu. Bagus ataupun Rian, apakah ini sudah di-record? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti setelah di-record, saya mau kalian di-upload di YouTube, lalu di sesi asinkronus di-share ya. Karena teman-temannya takutnya mereka ketinggalan dan juga lupa apa yang saya ajarkan. Ya, seperti itu ya, bagus ya. Izin nanya, Pak, di-upload di YouTube, Pak. Betul. Di-upload di YouTube, jangan di Drive. Kalau di Drive kebanyakan nggak dibuka dan berat ya. Jadi di-upload di YouTube saja ya. Dan YouTube-nya kita bikin baru tentang kelas ini atau gimana, Pak? Terserah, bebas. Kamu YouTube, okay. Kamu upload di YouTube pribadi kamu juga nggak apa-apa. Rian, Pak, YouTuber, Pak. Korean YouTuber. Bohong, Pak. Bohong, Pak. Oke, kita akan langsung mulai pembuatan Google Site, teman-temannya. Yang pertama, dalam halaman kosong ini, kita klik, teman-teman, ada plusnya. Nah, maka nanti kita akan masuk ke dalam sebuah site, teman-teman. Ya, ini disebut dengan site ataupun situs, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah membuka Google Site ini? Kita bisa untuk melakukan pengaturan ataupun setelan, teman-teman. Di sini ada gambar gerigi, teman-teman. Di sini saya tandai terlebih dahulu. Di sini ada gambar gerigi. Apakah terlihat, teman-teman semua? Terlihat, Pak. Terlihat, good. Saya akan klik gambar geriginya, teman-teman, ya. Lalu di sini pada brand image-nya, di sini kita bisa tambahkan logo dan juga fav icon-nya, teman-teman. Contoh di sini saya akan masukkan logonya terlebih dahulu deh. Ya. Di sini saya akan masukkan logonya terlebih dahulu. Tentunya logonya saya masukkan dari ini ya, dari Palu Gada ini. Contoh saya masukkan ini ada gambar Palu. Ya. Oke. Nah, lalu fav icon-nya juga saya masukkan, teman-teman. Saya masukkan gambar Palu, mudah-mudahan dia bisa ya. Karena keseringan dia mintanya itu PNG, teman-teman, bukan JPEG. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba masukkan. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman, kita langsung close saja. Nah, bisa dilihat, teman-teman, di sini ada gambar Palu di icon, di apa namanya, di logonya, teman-teman. Coba saya reload kembali. Dia masih muter. Nah, ini teman-teman, kalau gambar fav icon-nya itu sesuai ataupun dia itu bentuknya PNG, biasanya di sininya juga dia nanti akan gambar Palu, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nanti disesuaikan saja untuk fav icon-nya seperti itu. Nah, lalu teman-teman ingat dalam landing page itu kita harus memasukkan judul halaman kita. Biasanya judulnya ini saya masukkan yaitu tagline, teman-teman. Seperti itu. Tapi di sini akan saya namai situsnya dulu, namanya yaitu Toko Palu Gada, teman-teman ya. Ada yang tahu nggak sih Palu Gada itu artinya apa? Ada yang tahu nggak Palu Gada itu artinya apa? Toko Palu Gada kalau teman-teman tahu. Tahu, Pak. Ya, apa Dang? Silakan Dang. Pokoknya ada apapun gitu, apa lu mau gue ada gitu kalau nggak salah. Oke, betul, betul. Apa dikatakan Dang ya. Jadi Toko Palu Gada ini tagline-nya yaitu apa lu mau gua ada. Jadi dia menjual segala macam hal ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya di sini akan membuat sebuah tagline ya, yaitu apa lu mau
gue ada. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman, ketika kita sudah membuat tagline, kita juga bisa mengatur di sini ya. Kita bisa mengatur dia itu mau rata kanan atau rata kiri. Kita bisa mengatur dan mengatur warnanya, besarnya dan lain sebagainya, teman-teman. Ini sangat mudah sekali untuk diatur, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu tampilannya di sini contohnya saya mau memakai komik seperti itu ya. Apa lu mau gue ada seperti itu. Nah, lalu di sini juga bisa kita geser-geser seperti ini, jadi benar-benar sangat mudah untuk diaplikasikan, teman-teman ya, pada pembuatan Google Site seperti ini, teman-teman ya. 59 ya, 58 ya. Nah, gitu ya. Oh, sini udah mentok ya. Saya mau pakai 55. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh, gini aja. Nah, gitu aja. Oke, di sini saya sudah membuat tagline dari toko Palu Gada, yaitu apa lu mau gua ada, teman-teman ya. Lalu selanjutnya di sini ini adalah background-nya, teman-teman. Background dalam website ini ataupun dalam landing page ini. Saya ingin membuat ataupun mengubah background-nya, teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini ada gambar, teman-teman. Ubah gambar. Nah, di sini saya tinggal upload saja, teman-teman. Lalu di sini dalam materinya juga di sini sudah saya siapkan, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Di sini ada yang nanya ke saya nih. Isi presensi. Aduh, ntar aja deh dulu. Rempong ya. Maaf teman-teman ya, ini benar-benar lagi karena memang kampus ini juga mau libur kita ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dimajukan oleh kementerian, teman-teman. Jadinya semua kegiatan langsung masuk begitu aja, teman-teman. Nah, di sini ada logonya ya, Palu Gada. Oke. Coba saya langsung open saja. Nah, jadi teman-teman, dia nanti akan seperti ini ya. Nah, Palu Gada, apa lu mau gue ada. Coba saya akan membuat tagline-nya ini menjadi warna yang berbeda, teman-teman ya. Merah contohnya. Oke, atau enggak saya ubah gambarnya aja deh. Gambar yang itu buat yang nanti ya, buat yang lain. Karena kalau bertubrukan seperti ini, teman-teman, ini nggak bagus juga, teman-teman ya. Ya kalau seperti ini kan kita malah nggak kelihatan nih tagline-nya yang mana, lalu posternya yang mana. Ini jangan sampai terjadi hal seperti ini, teman-teman ya. Maka saya akan ganti posternya ataupun background-nya menjadi background yang lebih polos ya. Contoh di sini ini ada background yang polos. Nah, seperti ini, teman-teman. Apa lu mau gue ada? Toko Palu Gada. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan memisahkan halaman kita ya. Untuk memisahkan halaman, teman-teman, di sini ada di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini ada pemisah. Saya akan klik ya. Nah, dia maka langsung akan terpisah halamannya. Jadi ini adalah pemisah gambar, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah ada tagline ini, saya mau ada poster lagi, teman-teman ya. Saya mau ada poster yang bagus lagi sehingga dia nanti akan terlihat menarik. Saya akan masukkan gambar, teman-teman. Saya akan memasukkan gambar yang tadi ya. Palu Gada ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa kita jadikan poster juga. Dan juga dia nanti akan lebih menarik tampilannya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu saya akan sematkan sesuatu ya di website ini. Contohnya saya ingin menyematkan link Shopee saya ataupun link toko yang lain, boleh ya. Contohnya saya asal aja gitu ya, shopee.com. Contohnya ketika saya ingin menyematkan Shopee ini ya. Nah, ini ya. Oke, sisipkan. Nah, kita juga bisa menyisipkan link Shopee di sini, teman-teman. Seperti itu ataupun link dari
Website kita yang lain di sini teman-teman, seperti itu ya. Tapi di sini saya masukkan nanti deh di akhir ya, supaya dia lebih tertata aja. Saya akan kasih garis pemisah lagi teman-teman di bawahnya. Lalu di sini dalam toko online itu kan biasanya dia ada beberapa ini ya teman-teman ya. Kalau dalam analisis SWOT itu dia kan ada kelebihannya teman-teman. Saya akan memasukkan beberapa kelebihan pada toko Palu Gada ini. Untuk memasukkan beberapa kelebihannya, saya akan menyertakan gambar berikut juga dengan deskripsinya teman-teman. Seperti itu. Lalu saya akan menggunakan 3 gambar ini teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang. Saya akan menyertakan 3 gambar ini teman-teman. Apakah bisa dilihat teman-teman di sini? Oke, oke, good. Nah, ini adalah beberapa gambar yang nanti akan kita masukkan, ya. Yang pertama, saya ingin memasukkan materi pengiriman cepat, ya. Kelebihan toko Palu Gada ini ternyata dia memiliki pengiriman yang cepat, seperti itu. Saya akan upload gambarnya. Kalau nggak salah udah pernah saya cari di sini. Oke, pengiriman cepat saya pakai ini ya. Pakai logo mobil ini. Nah, lalu saya mau memasukkan kelebihannya lagi dari toko Palu Gada ini, teman-teman. Yaitu dia selalu mempunyai promo cashback ya. Lalu yang terakhir di sini pelayanannya juga fast respon, teman-teman ya. Di sini saya memakai logo flash. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini tinggal saya tik saja deskripsinya teman-teman. Contohnya pengiriman cepat. Seperti itu ya. Lalu warnanya mau apa? Saya di sini mau warna hitam saja, teman-teman. Lalu saya besarkan fontnya. Lalu untuk fontnya saya ganti ke komik saja supaya tidak terlalu formal, teman-teman ya. Nah, lalu saya tinggal copy saja di sini. Saya masuk ke sini supaya apa? Kok fungsinya Pak? Kenapa di copy? Supaya dia tidak berubah fontnya dan juga jenis apa namanya besar dari hurufnya, teman-teman. Seperti itu. Lalu layanan cashback di sini ya. Layanan cashback dan juga respon cepat. Seperti ini teman-teman. Oh iya lupa saya belum di copy. Maaf. Saya copy lalu saya paste di sini teman-teman. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari toko Palu Gada yang telah kita buat teman-teman. Seperti itu. Di sini mungkin akan saya kecilkan sedikit supaya dia lebih hemat space lagi ya. Oke. Oke. Lalu untuk ini saya hapus saja, saya tidak perlu deskripsi lebih rinci lagi, teman-teman. Jadi saya hanya ingin ada icon dan juga judulnya saja, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, lalu teman-teman, kalau sudah seperti ini, saya ingin melakukan preview terlebih dahulu. Seperti apa nanti hasilnya ya. Di sini saya akan publikasikan. Nah, di sini toko Palu Gada ya, nama alamat webnya. Di sini saya akan langsung publikasikan. Oke, saya akan lihat tampilannya teman-teman. Nah, di sini ada bannernya ataupun headernya, lalu di sini ada posternya, dan di sini ada kelebihan dari toko Palu Gada tersebut. Seperti itu teman-teman. Simple dan sangat mudah untuk dilakukan teman-teman semuanya. Lalu saya selanjutnya akan menambahkan beberapa hal kembali teman-teman ya untuk toko Palu Gada ini. Contohnya di sini, oh iya, di pengiriman ini teman-teman, saya juga akan menyertakan beberapa link teman-teman ya. Lalu bagaimana sih Pak caranya untuk menambahkan link dalam gambar ini? Caranya simple teman-teman. Contohnya di sini ada gambar mobil ya.
Lalu saya ingin menambahkan link di gambar ini, jadi sehingga ketika dia itu diklik, dia maka langsung akan direct teman-teman ya, dia akan langsung dialihkan ke link yang lain. Caranya bagaimana? Caranya tinggal saya klik tautan yang seperti ini. Pertama gambarnya saya klik di sini ya. Saya klik gambarnya, lalu saya klik tautan ini ya, sisipkan link. Seperti itu. Contohnya di sini saya mau langsung alihkan ke JNT ya. Seperti itu ya. Terapkan. Lalu di sini cashback juga bisa saya masukkan link. Contohnya di sini saya sudah memiliki website, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Contohnya websitenya yaitu adalah toko palugada.com. Sebagai contoh aja, ini padahal websitenya belum ada. Ya, seperti itu. Lalu pengiriman cepat juga bisa saya masukkan link. Linknya apa aja boleh, bebas-bebas aja teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan toko tersebut. Seperti itu ya. Lalu sudah teman-teman, di sini sudah ada header, poster di sini, lalu ada kelebihan dari toko Palugada. Selanjutnya saya akan memisahkan kembali dan saya akan memasukkan yang namanya image slider. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu image slider, teman-teman? Ada yang tahu apa itu image slider? Image slider itu adalah gambar yang bisa di-slide ataupun biasanya dalam bahasa pemrogramannya itu disebut dengan image carousel, teman-teman. Seperti itu. Nah, saya di sini akan memasukkan image slider yaitu dengan mengklik carousel gambar, teman-teman, di sini. Apakah bisa dilihat, teman-teman, di sini ada tombol carousel gambar? Iya bisa, Pak. Oke, good. Di sini akan saya masukkan carousel gambar, teman-teman. Nah, gambarnya pun bisa kita pilih ya. Saya akan upload gambarnya. Yang pertama mungkin saya akan pilih gambar sweater yang ini. Lalu saya tekan kontrol ya. Lalu saya tekan sweater yang ini juga. Lalu ini saya pakai 3 gambar aja deh. 4 deh. Ada 4 gambar. Saya tinggal klik open. Lalu saya tinggal klik sisipkan, teman-teman. Nah, ini dia menjadi image carousel, teman-teman. Image carousel itu apa, Pak? Dia bisa diubah-ubah gambarnya dan juga bisa di-scroll, teman-teman, gambarnya itu. Seperti itu ya. Sangat simpel ya untuk membuat image carousel ini, teman-teman. Seperti itu. Saya kecilkan. Oke, saya akan cek teman-teman. Oke, nah ini adalah image carouselnya, teman-teman lihat. Nah, dia bisa diubah-ubah gambarnya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia akan lebih interaktif ya, website yang sedang kita buat ataupun landing page yang sedang kita buat, seperti itu. Oke, setelah ada image carousel, teman-teman, di selanjutnya saya akan masukkan pemisah terlebih dahulu. Oh iya, teman-teman di sini perlu teman-teman ketahui saja untuk mendesain toko online ini, teman-teman silahkan gunakan kreativitas kalian ya. Silahkan teman-teman semua buat semenarik mungkin sesuai dengan keinginan dan juga minat kalian masing-masing seperti itu ya. Tidak ada batasan di sini. Lalu selanjutnya di sini mungkin saya akan masukkan background-nya sehingga dia background-nya tidak putih polos seperti ini, teman-teman. Saya langsung masukkan bagian warna. Di sini ya, saya langsung klik palet warna seperti ini, teman-teman. Lalu saya akan masukkan foto. Saya akan klik pilih. Lalu akan saya masukkan ini ya, sebagai background, gambar bata putih. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan membuat beberapa teks teman-teman pada gambar ini ya. Di sini mungkin toko teksnya adalah toko Palugada adalah toko yang memiliki pelayanan nomor
Satu di Zimbabwe tentunya ya. Dan memiliki kualitas produk setara dengan produk internasional. Seperti itu ya. Jangan tunggu lagi. Tunggu apa lagi maksudnya ya? Tunggu apa lagi? Silahkan klik tombol beli gitu ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya. Ini adalah bacaan yang bisa kita custom juga, teman-teman. Di sini contohnya kita pakai warna merah ya supaya dia merona. Lalu saya akan naikkan fontnya di 24. Oh, jangan kegedean kalau 24 ya. Tidak bagus. 18, oke. Lalu di sini saya akan bikin dia rata tengah. Ya. Oke, sudah bagus. Lalu saya masukkan background lagi di sini. Seperti biasa saya masukkan background yang bata putih ini supaya dia lebih seragam, teman-teman. Nah, ini ya. Lalu saya akan masukkan tombol di sini ya. Saya akan masukkan tombol di sini. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman di sini ada tulisan tombol. Bisa ya? Oke, saya akan klik tombol di sini, teman-teman. Contohnya nama tombolnya yaitu adalah beli. Tautannya boleh ditautkan ke alamat Shopee kalian, ke WhatsApp kalian dan lain sebagainya. Coba di sini saya akan tautkan WhatsApp saya ya, wa.me/nomor handphone saya. Seperti itu, lalu saya klik sisipkan. Nah, tombolnya teman-teman dia sudah jadi dan siap untuk digunakan teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Simple, sangat simple sekali teman-teman untuk membuat website seperti ini ya. Lalu saya akan masukkan pemisah lagi. Viewernya banyak. Apa viewernya banyak? Oke, selanjutnya setelah saya membuat header di sini ada posternya, lalu di sini ada layanannya. Lalu saya akan membuat price list, teman-teman ya. Di sini saya akan membuat sebuah price list. Untuk price list di sini saya akan gunakan icon yang ini, teman-teman. Silahkan dilihat di sini ada icon yang memiliki 4 gambar dan juga 4 deskripsi. Di sini langsung saya klik iconnya. Lalu akan saya masukkan gambarnya, teman-teman sekalian. 1, saya masukkan. 2, 3, 4, dan terakhir di sini 4, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman, di sini tinggal saya masukkan harganya saja. Contohnya di sini berapa harganya? 150.000 gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada harganya yaitu 200.000. Lalu di sini harganya yaitu 300.000. Lalu di sini ada harganya yaitu 250.000 contohnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah jadi. Lalu kalau teman-teman ingin ketika gambar ini diklik dia akan langsung direct ke link yang lain ataupun bisa kita masukkan link Shopee, link Tokopedia ataupun ke WhatsApp kita, ini bisa kita sisipkan link juga teman-teman di sini. Tinggal kita klik ya teman-teman. Nah, gambarnya tinggal kita klik lalu kita masukkan linknya. Contohnya saya ingin memasukkan link Shopee dari toko Palu Gada. Di sini saya asal saja ya.
Shopee.com, contoh seperti itu ya, saya terapkan di sini. Lalu di sini contohnya dia memakai Tokopedia.com, boleh. Dan lain sebagainya, teman-teman ya. Sebagai contoh saja, teman-teman. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, jadi dia ketika nanti diklik, dia akan langsung direct, teman-teman. Saya akan coba ganti background-nya dulu, supaya dia lebih bagus. Oke, good. Lalu di sini akan saya preview terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada poster, tagline, sudah ada kelebihan dari tokonya, sudah ada image carouselnya ataupun image slidernya. Lalu di sini sudah ada kriteria ataupun pengertian dari tokonya. Lalu di sini ada tombol belinya. Saya akan klik tombol belinya, apakah dia langsung masuk direct WhatsApp saya? Ya, benar teman-teman ya. Dia langsung direct ke WhatsApp yang saya miliki, seperti itu. Lalu untuk tombolnya, apakah tombolnya berfungsi atau gambarnya berfungsi? Ketika diklik dia langsung direct. Saya akan coba klik gambarnya. Nah, maka dia akan langsung direct ke link yang kita sematkan, teman-teman. Seperti itu. Untuk linknya sebenarnya bebas, teman-teman, yang nggak harus Shopee. Teman-teman bisa memasukkan link apa saja sesuai dengan keinginan dan juga minat dari teman-teman sekalian. Di sini kita bisa melihat tampilannya ketika kita menggunakan handphone, teman-teman. Nah, ketika menggunakan handphone maka tampilannya akan seperti ini, dan ketika kita menggunakan tablet, dia tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Seperti itu, ya. Caranya adalah kita mengklik tampilannya, icon-icon yang di sini ya. Di sini ada icon handphone, lalu icon tablet, dan juga icon komputer, teman-teman. Jadi kita bisa mengatur toko kita sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita ingin dia ini terlihat lebih bagus di tablet, di handphone, ataupun di mana, gitu ya. Lalu setelah itu mungkin saya akan memasukkan beberapa hal lagi, ya. Saya akan memasukkan apa nih ya? Saya akan bikin pemisah terlebih dahulu ya. Saya mungkin akan memasukkan link media sosial, boleh deh. Yang pertama, saya ingin memasukkan Instagramnya. Oke, ikonnya sudah ada Instagram, tautannya, contohnya Instagram.com. Kalian bisa memakai Instagram kalian masing-masing ya. Lalu contohnya di sini saya ingin memasukkan link dari ini apa sih, saya lupa. Pinterest ini teman-teman ya. Saya akan memasukkan link Pinterest, contohnya Pinterest gitu ya. .com. Ini saya asal aja, teman-teman. Saya juga nggak tahu tulisannya gimana Pinterest. Lalu saya akan memasukkan satu sosial media lagi, yaitu YouTube. Saya akan masukkan YouTube-nya ya, youtube.com. Ini kalian boleh memasukkan link sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalian memasukkan link YouTube pribadi kalian juga boleh, teman-teman. Disisipkan. Nah, seperti itu. Saya akan masukkan ke tengah, teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita bisa untuk membuat dia itu padat ataupun terstruktur, teman-teman ya. Kalau padat dia sangat dekat sekali seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat ikonnya ini persegi atau lingkaran, teman-teman. Kalau seperti ini kan nggak bagus menurut saya ya. Jadi saya buat lingkaran saja seperti itu. Lalu di sini sosial medianya ini saya buat dia itu medium saja ukurannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya di bawahnya juga nanti akan ada yang namanya testimoni dan lain sebagainya. Itu silahkan teman-teman nanti gunakan menu-menu yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Di sini kita juga bisa menyematkan link langsung, teman-teman, ataupun kita bisa meng-embed langsung link dari link ataupun website-website yang kita inginkan, teman-teman. Seperti itu. Di sini sangat mudah sekali ketika kita ingin membuat sebuah landing page menggunakan Google Sites. Tidak perlu
menggunakan hostingan, tidak perlu kita membeli domain, kita cukup menggunakan Google Sites saja, lalu kita bisa membuat sebuah landing page, teman-teman. Saya akan share coba untuk penugasannya, untuk hasilnya, teman-teman. Nanti mungkin kalian bisa untuk membuka. Oke, saya akan salin. Selesai. Oke, coba saya ingin melakukan tes ya terhadap toko ini. Coba saya mau kirim link tokonya ini ke siapa nih? Teman-teman ada yang memakai laptop? Pakai, Pak. Pakai ya, semua pakai ya. Saya harap semuanya pakai ya. Oke, coba saya mau kirim ke Gusti deh, Gusti Mutiara. Saya akan kirimkan linknya pakai direct message ya. Gusti, oke, saya kopas linknya lalu saya enter. Silakan Gusti. Silakan dibuka. Bisa dibuka, Gusti? Coba sebentar, Pak. Oke. Nanti teman-teman silahkan buat landing page sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tidak harus sebuah toko, tidak harus sebuah toko online. Teman-teman bisa membuat sebuah jasa, teman-teman bisa membuat landing page, sebuah portal berita dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja menggunakan Google Site yang tadi telah kita lihat teman-teman ya. Masih loading, Gusti? Udah, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba silakan di share screen, Gusti. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah hasil dari landing page yang tadi telah kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini juga sudah ada promonya ya. Coba diklik pengiriman cepatnya, Gusti, apakah dia masuk direct nggak? Masuk ya, direct ya. Coba lihat di atas tuh. Oke, good. Di close aja yang directnya itu, Gusti, nggak apa-apa. Bukan di stop share, Gusti, tapi di close yang tadi itu loh, yang tab barunya itu loh. Iya, Pak. Tapi tadi ada hitam-hitamnya, Pak. Maaf, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Hitam-hitam. Apa hitam-hitam? Oke. Lalu ke bawah lagi, Gusti, coba. Udah, Pak. Segini aja bisanya, Pak. Oh, yang sisanya belum saya update ya. Coba saya update dulu sebentar. Oke, boleh di stop share, Gusti. Oh iya nih di laptop saya nggak ke save teman-teman ya. Ini kayaknya karena sinyalnya nggak bagus deh. Oke, coba saya bagikan lagi. Coba saya share lagi ya linknya. Coba saya mau share ke siapa nih? Enja, Enja pakai laptop nggak Enja? Apa? Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Ini mudah-mudahan udah ke-update ini karena sinyal saya sedang tidak bagus teman-teman. Jadi dia tadi masih loading sekali. Bentar ya, Pak. Oke.
Nah, bisa Pak, ini saya langsung screen aja. Oke. Oke, coba ke bawah, Enja. Coba di ini di refresh coba, di reload. Oke, coba ke bawah lagi. Nah, udah ya. Coba karoselnya dicek image slidernya, bisa nggak dia di slide gambarnya? Di atas tadi tuh yang gambar ada gambar satu orang itu. Coba ke image slider, Enja, coba ke atas ke atas ke atas. Nah, itu coba kamu, nah itu bisa diganti nggak? Bisa ya. Bisa Pak. Oke, good. Ke bawah lagi. Coba kamu klik tombol belinya. Direct ya, WhatsApp saya. Oke, lanjut lagi ke tokonya. Oke, coba kamu buka YouTube-nya aja. Kamu buka icon YouTube-nya ya. Oke, berhasil ya. Oke, good, Enja. Boleh di stop share. Oke, baik teman-teman. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk membuat sebuah landing page. Simple, tanpa biaya, tanpa harus sewa hosting dan juga membeli sebuah domain. Tugas teman-teman setelah kita melakukan sesi sinkronus ini, teman-teman silahkan nanti membuat sebuah landing page, teman-teman. Ya, silahkan buat sebaik mungkin dan semenarik mungkin sesuai dengan keinginannya masing-masing dan juga minatnya masing-masing. Jadi tidak harus teman-teman semua membuat toko pakaian. Kalau teman-teman mau membuat landing page tentang fashion, boleh. Dan kalau teman-teman ingin membuat sebuah landing page tentang otomotif, boleh, dan lain sebagainya. Ya, nanti silahkan dikerjakan pada sesi asinkronus setelah ini ya. Lalu yang sudah selesai teman-teman nanti silahkan teman-teman ketik dan di grup ya. Done ya. Seperti itu ya. Silahkan diketik dan di grup. Artinya adalah teman-teman telah selesai. Lalu nanti untuk alamat dari tokonya ataupun alamat dari landing page-nya boleh nanti dikompil oleh PJ ya masing-masing kelas. Nanti untuk Bagus dan juga Rian silahkan dikompil masing-masing link dari landing page yang telah dibikin oleh teman-temannya seperti itu. Untuk deadline-nya ya, deadline-nya teman-teman saya tidak akan memberikan deadline hari ini ya, pasti teman-teman semua akan cukup kesulitan untuk pertama kali ya. Jadi teman-teman saya berikan deadline sampai dengan esok hari jam 12 malam ya, teman-teman. Jadi deadline-nya sampai dengan hari Selasa jam 12 malam. Atau mungkin mau dimundurin, silakan. Atau mau hari ini aja. Silakan. Ayo. Bebas teman-teman, nggak apa-apa. Jangan hari ini, Pak. Besok nggak apa-apa. Besok, oke. Kalau boleh Rabu, nggak apa-apa Pak. Rabu, boleh, Rabu. Nah, iya Pak, Rabu Pak. Bagus tuh Pak ya Pak. Iya, oke, Rabu. Ada yang mau Kamis? Ada yang mau Kamis? Kalau Bapak nawarin Kamis juga nggak apa-apa, Pak. Boleh, Kamis. Mawar terus guys. Ayo. Kamis terakhir atau gimana nih? Ada yang mau ngebit lagi? Habis Lebaran, Pak. Itu keterlaluan kalau habis Lebaran. Itu kayak dia dikasih hati minta ampela kamu ya.
Ayo, ada yang mau kasih penawaran lagi? Jumat, Pak. Udah Pak, malam takbiran aja Pak, Jumat. Jumat, Pak. Jumat. Oke, Jumat ya, Pak. boleh Jumat. Jumat jam berapa? 12 malam, Pak. Jumat jam 12 malam. Oke, saya kabulkan permintaan kalian ya. Tapi ingat, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai teman-teman mengerjakan landing page-nya ini tidak sungguh-sungguh, teman-teman ya. Karena setiap nilai praktek akan sangat berharga untuk kalian. Seperti itu. Oke, baik. Pada para PJ, tolong diingat ya, deadline-nya yaitu hari Jumat jam 12 malam. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali untuk membuat sebuah landing page hanya menggunakan Google Site. Ya, ini harusnya kalau deadline-nya hari Jumat itu bukannya pakai Google Site lagi, tapi udah pakai basic pemrograman biasa ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena ini bulan puasa juga dan kalian juga mungkin sedang siap-siap mudik dan juga siap-siap bukber ya dengan teman-teman kalian yang ketika bukber itu adu outfit dan juga adu pencapaian ya. Males banget ya anak-anak sekarang kalau bukber ngadunya tuh ngadu outfit, ngadu pencapaian gitu ya. Ngapain sih? Oke, nggak apa-apa. Deadline-nya hari Jumat jam 12 malam. Silahkan buat landing page sesuai dengan kriteria kalian masing-masing, dibebaskan. Seperti itu ya. Nanti akan saya cek satu persatu dan saya akan langsung berikan penilaian yang tepat. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bapak, saya mau tanya. Ya, Gusti, silakan. Untuk produknya bebas Pak. Bebas. Bahkan kamu kalau mau pakai produk imajiner juga boleh. Contohnya produk imajiner itu kita akan membuat sebuah landing page produk yang nggak ada gitu. Contohnya Gusti ini mau membuat sebuah produk namanya Mutiara Skincare, boleh seperti itu ya. Bapak, berarti produk yang sudah ada boleh gitu Pak? Boleh, boleh. Kalau Contohnya, misalkan kayak teh botol gitu boleh? boleh aja. Boleh aja ya. Seperti itu. Jadi bebas ya. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman mengenai penugasan membuat landing page dengan Google Site? Eko mungkin ada yang tanyakan? Intan? Fakih, silakan. Pak, saya izin bertanya. Silakan, Rahma. Bapak, kalau misalkan kita pakai brand atau produk yang belum launching itu, terus buat kita sematkan linknya, itu linknya apa? Kasih. Kalau produknya umpamanya belum launching, kamu bisa menggunakan link yang seperti yang tadi saya praktekkan ya. Kalau memang produknya belum ada nih dan mungkin masih imajiner, boleh cuma dikasih shopee.com ataupun mungkin hanya dikasih WhatsApp ditautkan ke WhatsApp kamu ataupun ke Telegram kamu, itu boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini poin intinya bukan linknya, tapi fungsi dari penyematannya itu sudah benar atau belum. Seperti itu teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih. Oke Rahma, sama-sama. Yang lain teman-teman silakan. Paramita atau Fakih silakan. Tidak ada? Oke. Khairunisa? Cukup, Pak. Oke. Devita Nabila, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Cukup. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja bergerak ke sesi asinkronus teman-teman ya dalam WhatsApp group. Nanti silahkan untuk teman-teman yang telah mengerjakan landing page-nya langsung saja diketik done ya, karena nanti akan di-compile oleh PJ juga link-link landing page-nya dan nanti akan saya cek satu persatu seperti itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita akhiri sesi sinkronus kali ini, silahkan teman-teman semua untuk untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Bagus atau Rian, silakan. Jangan ulang dulu ya, bawa itu ya. Oh iya. Kargo itu kan. Oke, teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Yang cantik-cantik di on camin dulu kameranya. Jadi bawa kargo kan orang. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2.
Oke, slide kedua ya. 1, 2. Slide ketiga selanjutnya. 1, 2. Oke Pak, sudah Pak. Oke, baik. Tadi yang record siapa? Bagus atau Rian? Saya, Pak. Intan Pak. Intan. Oke. Intan, nanti tolong selesai di-record, kamu masukin ke YouTube, lalu linknya langsung di-share ke grup ya, supaya teman-temannya bisa ngikutin ya, Rian, Intan ya. Nanti di-share di YouTube ya Bagus atau Rian ya, Pak? Ya, boleh. Mau YouTube-nya Bagus, Rian, mau YouTube kamu juga nggak apa-apa, Intan. Baik, Pak. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akhiri